الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita ini. Mudah-mudahan beriringi Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita untuk memahami firman-Nya dan Allah bantu kita untuk mengamalkan isi firman-Nya. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah mengaturkan untuk hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kita baca bersama-sama dari An-Nasr yang kemarin kita bahas sampai nanti Al-Kafirun yang akan kita bahas selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza surah ini dalam urutan turunnya dia ini turun pada urutan yang ke-16 dari sisi turun, walaupun letaknya ada di 109 urutan, tapi dari sisi turunnya ini termasuk yang relatif agak awal, turun di Makkah. Nah, sebab dari turunnya ayat ini adalah terkait dengan kekhawatiran orang-orang atau tokoh-tokoh kafir musyrik Makkah yang sudah mereka betul-betul khawatir akan perkembangan dakwah agama Islam ini, yang dirasa oleh mereka sudah mulai mengancam keyakinan yang sudah mereka pegang sejak lama di Makkah ini. Maka tidak ada tawaran lain kalau waktu itu
dilakukan misalkan saja intimidasi terhadap Nabi Muhammad agar beliau menghentikan dakwahnya, tapi dengan cara kekerasan itu tidak mungkin, karena Nabi Muhammad sudah dalam perlindungan pamannya. Jadi kalau sudah dilindungi siapa saja oleh pimpinan kabilah terbesar, maka tidak boleh sedikit pun kulitnya tergores. Dia harus dilindungi memang. Dan Nabi Muhammad itu dilindungi oleh pamannya, yang kala itu pamannya menjadi ketua, tokoh yang dituakan di kabilah Quraisy. Nah, jadi di Makkah itu ada dua klan besar. Satu di Makkah itu sendiri, yaitu suku Arab Quraisy, dan yang satu di daerah Taif. Mengapa ketika Nabi Muhammad sudah mulai merasa sulit berdakwah di kota Makkah, beliau berinisiatif berdakwah di Taif. Harapannya kalau klan terbesar, kabilah paling besar tidak menerima agama Islam, minimal kabilah kedua terbesar mau menerimanya. Nah, itu sepeninggal paman dan istri beliau, maka beliau bertandang ke Taif. Cukup jauh dan jalan kaki beliau tidak berkendara karena takut akan diurus perjalanannya oleh orang-orang musyrik Makkah. Nah, kalau naik GMC itu masih sekitar 3 jam dari kota Makkah ke Taif. GMC itu kecepatannya 160 km per jam. Kalau naik bus ke Taif itu tidak bisa melihat keindahan Taif, akan melalui jalur utama saja. Tapi kalau naik GMC itu kita akan melihat keindahan sekalipun gunung, tapi indah karena banyak lembah dan juga banyak tanaman buahan dan bunga itu di Taif. Makanya tempat yang paling subur. Tapi jarang umroh ke sana. Dan ada satu pohon namanya pohon zakum, satu pohon yang nanti ini di akhirat menjadi makanan orang-orang di dalam neraka. Saya mencoba untuk gondeli durinya saja. Duri itu kayak model jeruk yang berduri itu, tapi agak gede sedikit. Itu nggak patah, padahal saya udah dulu kayak gini. Itu durinya, dan itu makanan orang di neraka yang disebutkan gitu. Nah, di sana ada namanya pohon zakum yang berduri. Saya bayangkan kalau orang makan ini ya pasti langsung robek itu tenggorokan itu. Orang nggak bisa patah. Bahkan onta sekalipun dia mau makan tumbuhan yang berduri kalau tidak ada makanan, tapi dia tidak akan pernah mau makan zakum. Tidak akan pernah mau karena saking keras, nggak bisa. Tetapi itu informasinya akan menjadi makanan ahli neraka. Nah, tetapi pada saat ayat ini surat ini turun, Nabi Muhammad masih dalam perlindungan, paman masih belum wafat, masih melindunginya, sehingga hanya negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah. Apa negosiasi mereka? Wahai Muhammad, bagaimana kalau setahun kamu menyembah Tuhan yang kami sembah dengan cara beribadah seperti cara kami beribadah? Setahun berikutnya gantian, kami yang akan menyembah Tuhan yang kami sembah dengan tata cara ibadah seperti yang kamu lakukan untuk beribadah. Seandainya nanti terjadi kesalahan pada agama saya, maka engkau bisa menolong kami. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan dalam agama kamu, maka kamu akan bisa kami tolong. Nah, itu barter win-win solution kata mereka. Tetapi logika ini sudah salah sejak awal tawaran itu. Sejak logika dia sudah tidak halal, karena tidak mungkin dua hal yang bertolak belakang harus diyakini secara bersama-sama sebagai sebuah kebenaran. Itu tidak mungkin. Maka
Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab tawaran itu dengan mengatakan, "Qul," katakan Nabi Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Tetapi ini menurut pendapat ulama mayoritas ulama ahli tafsir yang dimaknai al-kafirun bukan seluruh orang kafir. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah tokoh-tokoh orang kafir Quraisy. Nah, nanti akan bisa kita pahami pendapat argumentasi dari para tafsir ini dari makna ayat ini. Nanti akan jelas sekali bahwa argumentasi para ulama tafsir bahwa al-kafirun di ayat ini bukan seluruh orang kafir, tetapi hanya tokoh-tokohnya, itu menjadi sangat kuat buktinya bahkan dari ayat ini sendiri. Kita akan coba lihat nanti pada saatnya akan sampai. La a'budu, saya sekarang. Jadi kata a'budu itu fiilnya fiil mudhari present continuous tense untuk menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Nah, itu fiil mudhari. La a'budu, saya kata Nabi, sekarang sampai akan datang tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah sekarang dan akan datang. Ini dipahami nih, kalau terjemahnya tidak ada begini. Ini tafsirnya karena dia menggunakan fi'il mudhari. Wala antum, dan kamu bukanlah abidun, penyembah ma'abud, apa yang aku sembah sekarang dan akan datang. Dua ayat ini menjadi jelas siapa sebenarnya yang dimaksud dengan al-kafirun. Kalau dalam ayat ini kan Bapak Ibu, Mas-mas sudah bisa lihat, mereka orang kafir itu bukan penyembah Tuhannya umat Islam sekarang dan akan datang. Berarti orang kafir ini memang tidak akan pernah dia masuk Islam. Sementara kalau yang dimaksud al-kafir itu semua orang kafir, banyak orang kafir itu yang akhirnya masuk Islam. Tetapi semisal Abu Sufyan, Abu Jahal, Waqil yang waktu itu bernegosiasi, memang sampai matinya dia tidak masuk Islam seperti bunyi ayat ini. Itulah kemudian para al-tafsir berpendapat yang dimaksud dengan al-kafirun pada ayat ini adalah tokoh-tokohnya. Karena di sini ada bunyi ayat, kalian bukan penyembah Tuhan yang kami sembah sekarang dan akan datang. Artinya ayat ini menetapkan mereka al-kafirun itu tidak akan pernah beriman kepada Allah sama sekali. Kalau begitu, faktanya banyak orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Maka di sini sebenarnya dimaksud adalah tokoh-tokohnya yang waktu itu bernegosiasi. Memang semua pihak yang bernegosiasi waktu itu sampai wafatnya itu mereka tidak masuk Islam. Sampai Syekh Mutawalli Asy'ari itu menyampaikan, penyampai berita ini yaitu Allah betul-betul menunjukkan keagungannya karena sudah bisa menetapkan sejak semula dan ketetapannya terbukti. Gitu. Kalau seandainya mereka ini misalkan saja Allah bukan zat yang maha tahu, bisa jadi ada tokoh-tokoh Quraisy kafir ini yang pura-pura masuk Islam untuk menggugurkan pernyataan ayat ini. Misalkan saja Waqil taruhlah, akhirnya dia pura-pura masuk Islam, dia tinggal mengatakan kepada umat, tuh Quranmu salah kan? Kan? Kan di Quranmu dikatakan wahai orang kafir,
kalian semua sekarang sampai akan datang tidak akan beriman, tidak akan menyembah Tuhan. Ini buktinya saya sekarang beriman, kata Wahil misalkan saja. Tapi itu tidak terjadi. Sehingga ini kata Syekh Murtada Syarawi, penyampai firman ini yaitu Allah itu betul-betul menunjukkan kemahakuasaan dan pengetahuannya yang luas, bahwa pernyataan Allah itu betul terbukti. Karena tokoh-tokoh yang bernegosiasi dengan Nabi Muhammad itu soal ayat ini itu tidak ada satupun mereka yang masuk Islam pada ujung sampai ujung hidupnya. Tidak ada. Sehingga pernyataan ini betul bahwa la wala antum abiduna ma a'bud wala ana, dan saya pun abidun bukan penyembah, ma'abatum apa yang telah kamu sembah. Coba perhatikan ayat ini. Ini menariknya di surah ini. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah sekarang dan akan datang. Di ayat keempat, saya bukan penyembah apa yang telah kamu sembah. Ini apa maknanya? Maknanya apa yang disembah oleh orang-orang musyrik Makkah, kaum kafir waktu itu selalu berubah-ubah. Sekarang yang disembah apa, dulu yang disembah apa. Maka Nabi Muhammad pernyataannya bagaimana yang diperintahkan Allah? Saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah sekarang dan akan datang. Saya pun bukan penyembah Tuhan yang telah kamu sembah. Nah, itu maknanya apa? Tuhan mereka itu selalu berubah-ubah. Berubah-ubah. Kadang-kadang yang pernah saya sampaikan, kadang-kadang mereka bikin gundukan onta betina yang sedang bunting, disuruh mencingi, yang dikencingi itulah yang disembah. Kadang-kadang untuk perjalanan mereka bawa 4 batu yang bagus, 3 jadi tungku, 1 yang terbagus jadi Tuhan yang untuk disembah. Jadi berganti-ganti itu mereka itu. Maka ayat ini berbunyi, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah sekarang dan akan datang, maka ta'budun wala ana 'abidun ma abattum. Saya pun bukan penyembah Tuhan yang telah kamu sembah. Nah, berbeda dengan agama Islam, Tuhannya itu tetap satu, tidak berubah-ubah. Wala antum abiduna ma a'bud, bukan wala antum abiduna ma abattum, bukan itu bunyi. Maka dalam Islam itu Tuhannya tidak pernah berubah. Dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah sekarang dan akan datang. Jadi ayatnya sama, sekarang akan datang untuk umat Islam. Tapi untuk orang kafir, sekarang dan akan datang juga yang telah kamu sembah. Ini keindahan di dalam Al-Quran ketika menata sebuah kalimat yang bisa kita ambil sebuah simpulan bahwa umat Islam tidak pernah berganti-ganti Tuhan, tetapi orang kafir itu selalu berganti-ganti Tuhan. Nah, jadi ini coba kemudian nanti diperhatikan lagi pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga dan juga ayat kelima itu redaksinya persis sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud, itu ayat ketiga. Ayat 5 bunyinya sama lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud lagi, gitu ya. Jadi
ada dua ayat yang sama diulang di ayat ketiga dan ayat yang kelima. Ini apa makna yang bisa kita ambil? Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah sekarang dan akan datang. Kemudian wala antum abiduna ma'abud, ada lagi ma'abud, kalian bukanlah penyembah Tuhan yang apa-apa yang kami sembah sekarang dan akan datang. Teori dalam ilmu tafsir, selalu ketika ada pengulangan kata itu memiliki makna yang berbeda. Nah, maka kata ma pada ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma'bud, itu maknanya adalah Tuhannya. Kalian bukanlah penyembah Tuhan yang saya sembah sekarang dan akan datang. Itu ayat ketiga. Ma pada ayat yang kelima itu dimaknai cara. Kalian bukanlah penyembah dengan cara kami menyembah Tuhan kami sekarang dan akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang ketiga itu menyatakan bahwa bisa jadi sama nama Tuhannya, karena orang-orang musyrik Makkah itu kan juga menyembah Allah juga. Ketika mereka ditanya, untuk apa kalian menaruh berhala sampai 130-an berhala di seputar Ka'bah itu? Mereka jawabnya, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala-berhala ini fungsinya buat kami supaya kami bisa lebih dekat dengan Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu hakikatnya percaya sama Allah. Tetapi Allah yang dimaksud oleh mereka itu berbeda dengan Allah yang dimaksud oleh umat Islam. Sekalipun namanya itu sama, tetapi apa yang disembah oleh umat Islam itu berbeda dengan Allah yang disembah oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, cara. Contoh yang paling mudah, haji itu kan bukan tradisi atau ibadah yang hanya disyariatkan pada umat Islam saja. Haji itu juga sudah secara turun-temurun dilakukan, tetapi cara melakukan ibadah hajinya berbeda. Itulah bunyi wala antum amiluna ma'abud. Nah, jadi kalian juga bukan penyembah dengan tata cara kami menyembah sekarang maupun akan datang. Jadi kalau mereka para perempuan kalau tawaf itu telanjang bulat. Jadi mereka mengatakan para perempuan ini, nah sekarang kita sudah kelihatan semua. Mereka tawaf. Kenapa mereka lakukan? Karena tawaf itu adalah mendekat diri pada Tuhan mereka. Untuk mendekatkan diri pada Tuhan mereka harus dalam kondisi bersih suci. Sementara pakaian yang mereka pakai itu sudah bercampur dengan najis atau pernah digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Maka lepaskan itu supaya betul-betul kita suci menghadap Tuhan. Sama hajinya, sama tawafnya, tetapi caranya berbeda. Kalau dalam Al-Quran misalkan saja, mereka itu kalau habis haji itu selalu pulangnya itu lewat pintu belakang. Al-Baqarah di ujung-ujung selalu lewat pintu belakang. Kalau kita tidak ada urusan itu, mau lewat pintu belakang, lewat pintu depan tidak ada urusan.
Nah, nyampe pulang haji kita ya lewat pintu depan aja. Pulang. Nah, mereka itu tata cara. Mereka tidak mau wukufnya itu ke Arafah. Mereka wukuf itu ke Musdalifah. Nah, itulah tata cara kita wukufnya di Arafah. Nah, ada kadang-kadang kita ini sering terprovokasi juga bahwa kabeh agama iki padha bener. Kadang-kadang terprovokasi juga kita ini. Satu hal mungkin bisa dibenarkan, benar dalam pengertian masing-masing pemeluk agama itu menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Itu padha. Kalau itu yang dimaksud, ya benar pernyataan itu. Kabeh agama ki padha beneri, bener miturut penganutnya. Iya, Islam menganggap Islam paling benar. Nasrani menganggap Nasrani yang paling benar. Tapi kalau dikatakan bahwa agama semuanya itu pasti benar semua, nah itu masalah. Tidak ada bedanya agama ini semua benar, ya enggak lah. Ya enggak mungkin ya. Nah, jelas kita ini beda. Jadi Islam mengakui bahwa Nabi Isa utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah. Itu Islam. Orang Nasrani tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dari situ sudah beda. Itu sudah beda. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ada beda. Umat Islam mengakui bahwa Nabi Isa utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Ya beda berarti. Secara substansi mereka kita ini sudah berbeda hakikatnya. Maka kita hanya bisa sampaikan dalam hal yang bisa dikerjasamakan, mari bersama-sama kita bekerja sama. Tapi dalam hal-hal yang tidak bisa dikerjasamakan, mari saling menghormati. Maka di ujung ayat ini lakum dinukum waliyah. Terjemahan yang paling populer adalah bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tetapi ada yang memaknai bahwa arti itu bukan agama. Karena orang musyrik itu tidak punya agama. Mereka hanya punya keyakinan. Sama dengan Indonesia. Banyak yang tidak punya agama mereka juga, tapi punya keyakinan. Maka di Kementerian Agama itu sejak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur itu ada satu kotak lagi, dua ya, perkembangannya dua itu. Satu Konghucu masuk di Kementerian Agama diakui ya. Kemudian yang satu itu aliran kepercayaan. Dulunya tidak ada, sehingga mereka protes. Kalau bisa dalam KTP pun juga diberikan aliran kepercayaan itu. Walaupun kemudian diperdebatkan waktu itu, sampai sekarang ya KTP kita masih sama. Karena memang banyak yang mereka tidak punya agama. Yang paling banyak aliran kepercayaan itu di Yogyakarta. Yogyakarta itu jalan Taman Siswa itu ada berapa itu? Ada Darmo Gandul, Gandoloco, Pan, beberapa itu. Ya, saya itu punya Pak D. Pak D dari Bogor. Kalau ke Jogja itu saya tanya, ngapain Pak D ke Jogja, enggak ke Gunung Kidul? Enggak, saya cuma mau sembahyang. Jadi saya nganterin. Kalau aku dianterin, jadi saya tahu tuh Darmo Gandul di mana tempatnya. Untuk sembahyang. Jadi itu minta diantarin beli wayang Cimanuk sudah Brono gitu. Dia pulang ke Bogor dari Kira gitu kan. Tapi anaknya taat agama Islam. Nah, bapaknya penganut aliran kepercayaan. Untung anaknya tidak. Anaknya muslim dan muslimnya muslim bagus anak-anaknya. Rata-rata cucunya di pondok.
ribahnya itu banyak. Jadi orang-orang musyrik Makkah itu tidak ada agama hakikatnya. Maka ada yang mengatakan makna ad-din itu bukan agama, tetapi pembalasan. Karena memang ad-din bisa juga dimaknai dengan pembalasan. Lakum dinukum, bagimu balasan nanti di akhirat, ya, atas apa yang kamu kerjakan dengan menyembah sembahan itu, dan bagiku juga balasan atas apa yang nanti yang telah aku kerjakan. Kalau nanti Anda benar, Anda akan dapat balasan bagus nanti di sana. Kami pun juga begitu. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi memang dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan itu ada ayat mungkin yang lebih cantik untuk menjelaskan soal toleransi itu. Ada di surat Sabah di ayat 24 sampai ke belakang. Ini bagus sekali. Jadi agar Indonesia yang multi agama itu bisa saling menghormati, karena memang pesan dari lakum dinukum itu apa sebenarnya? Lakum dinukum waliyadin itu bahwa lakum dinukum, bagimu agamamu dan aku akan menghormati kamu beragama sesuai dengan agama kamu, waliyadin, dan tolong kamu pun juga hormati kami dalam kami itu juga beragama. Nah itu. Nah, sekarang ini kadang-kadang pulang pasar itu yang ada ruwet urusannya itu, ya kan? Nah, sehingga adalah sebagai umat Islam yang sekarang sudah merasa tidak adil lagi sepertinya. Ya, jadi umat Islam jadi bulan-bulanan. Nah, itu ada yang merasa begitu. Ini ulah-ulah para pasar. Karena mereka seringkali mempermainkan agama ini tanpa mendapatkan sanksi yang sepadan, bahkan dibiarkan sepertinya, dibiarkan, dipelihara. Sementara ketika umat Islam agak keras sedikit, ditangkap dan cepat biasanya. Nah, itu ada perasaan di umat Islam yang mayoritas, ayat ini sudah tidak lagi dihiraukan, sehingga tidak ada orang saling menghormati. Di Indonesia ini kalau kita lihat juga sering ada masalah, padahal sudah ada aturan undang-undang tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya keyakinan agama. Itu kan ada undang-undangnya. Tapi sekarang kita ini kadang-kadang gitu ya, daerah tertentu yang tidak kuat Islamnya sering menjadi basis untuk pemurtadan, kadang-kadang dengan segala cara. Nah, ini memang membahayakan juga untuk kerukunan, karena yang sudah punya keyakinan itu ya silakan dia mengamalkan keyakinan yang diyakininya. Tidak boleh kita memaksakan agama kepada orang yang sudah berkeyakinan. Nah, sehingga kadang-kadang toleransi itu hanya ada dalam lisan, tetapi tidak ada bukti nyatanya mengamalkan toleransi itu. Orang saling mengancam akidah yang lain dengan segala macam cara. Tetapi di ayat ini Allah betul-betul sampaikan, jaga itu. Jangan atas nama toleransi mengorbankan akidah, dan jangan juga gitu ya, atas nama akidah mengorbankan toleransi. Itu pesan. Jangan sampai atas nama toleransi mengorbankan akidah. Nah, sekarang kan ditarik-tarik dalam urusan ibadah. Jelas-jelas dalam tidak ada satu ulama tafsir pun yang mengatakan bahwa menghadiri tempat ibadah orang lain ketika orang sedang beribadah itu tidak haram, itu tidak ada sebenarnya ulama tafsir itu sepanjang saya baca. Mereka semua mengharamkan. Tapi bahkan sekarang umat Islam itu kadang-kadang ikut di Salatiga, beberapa video gitu ya, para mahasiswa-mahasiswi
ikut bernyanyi ibadah mereka atas nama toleransi. Nah, tidak bisa. Itu urusan peribadatan, ya sudah, itu urusan masing-masing. Toh kita tidak mengganggunya. Dan mereka pun juga hormati kita, jangan ganggu kita dalam soal ibadah. Hal-hal di luar ibadah yang bisa dikerjasamakan harus bekerjasama, karena itu sama-sama masyarakat Indonesia. Itu mungkin akan lebih menarik daripada kemudian tokoh agama Muslim, tokoh agama Konghucu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Hindu, Nasrani berdoa bersama-sama saling mengamini. Nah, ini sudah atas nama toleransi mengorbankan akidah. Jadi ayat ini pesannya akidah harus kuat. Jangan sampai atas nama toleransi mengorbankan akidah, atau sebaliknya. Jangan sampai atas nama akidah mengorbankan toleransi. Kan banyak juga, mungkin kita juga sering terjebak umat Islam atau kelompok Islam tertentu yang kadang-kadang begitu, atas nama akidah mengorbankan toleransi itu. Makanya ada ayat yang bagus di surat Sabah itu. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Qul, katakan Muhammad, Allah. Wa inna, ini ayat yang harus itu. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Apakah nanti kami ataukah kalian yang berada pada jalan yang benar, au fi dhalalin mubin, atau berada pada kesesatan yang nyata. Jadi dalam soal akidah masing-masing orang harus yakin, termasuk kita. Secara dalam hati kita harus kita mengatakan agama kita yang paling benar. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang lain, tentu tidak bisa kita lahirkan itu, bahwa keyakinan bahwa agama kita yang paling benar dan mereka salah itu hanya ada dalam hati kita. Tapi dalam hubungan bermasyarakat kita bisa katakan, bisa Anda yang benar, bisa Anda juga salah, pun juga bisa juga kami salah atau kami benar. Nah, itu kata Allah itu yang diajarkan. Wa inna au iyyakum ala hudan au fi dhalalin mubin. Lanjutannya, qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakan oleh Muhammad, kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang kami lakukan, pun juga kami tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi nggak usah kita berdebat. Bisa kamu yang benar, bisa kami juga yang benar. Toh masing-masing kita, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang aku lakukan, dan kami pun juga tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kamu lakukan. Ayat berikutnya, qul yajma'u bainana rabbuna. Nanti Tuhan kita akan kumpulkan kita. Yajma'u bainana, Tuhan akan berada di tengah kita. Satu tempat kalian, satu tempat saya. Yajma'u bainana. Ya. Summa yaftahu bainana. Kemudian nanti Allah itu yang akan putuskan. Karena Allah itu wa huwal fattahul alim, zat yang paling bijak di dalam memutuskan. Jadi ketika kita berhubungan bermasyarakat begini itu mungkin ayat yang paling kita nggak usah berdebat.
Di dalam hati kita bisa katakan agama kami yang paling benar, agama kamu itu salah. Itu di hati masing-masing orang beragama. Itu akidah kita. Tapi dalam hubungan bermasyarakat kita bisa katakan kita nggak usah ikhtiar. Ya, nggak usah berebut benar, bisa you benar, bisa aku benar. Toh kamu kan tidak dimintai juga pertanggungjawaban dari apa yang kami lakukan, dan kami pun juga tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang kami lakukan. Kita tunggu saja nanti. Toh kita akan dikumpulkan nanti di akhirat oleh Allah, dan Allah akan memberikan putusan karena Allah yang paling bijak dan mengetahui tentang keputusan yang paling benar. Ente atau anak? Anda atau saya? Nah, di hidup bermasyarakat, ayo kerja bakti bareng-bareng kita. Ini ada masalah kebodohan di Indonesia, yuk bareng-bareng hilangkan kebodohan. Ada kemiskinan, ayo bareng-bareng hilangkan kemiskinan. Nah, sehingga kita bisa serius mempertahankan akidah kita masing-masing, ya, tanpa memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang paling ribet karena berhadapan, saling berargumen, menyampaikan apa yang ada dalam hati masing-masing. Nah, maka menariknya nanti dalam ayat ini ketika berbicara qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang kami lakukan, tetapi ketika kita berkata kami pun tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang kami perbuat, tidak disebut dosa di situ. Karena mereka biasanya sudah menganggap kita ini orang yang berdosa, orang yang bersalah. Sekalipun kami Anda anggap berdosa, toh kamu pun tidak diminta pertanggungjawaban kok dari apa yang kami lakukan. Kalau dugaan benar bahwa kami ini berdosa, jadi santai saja. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan setelah azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.